Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiji Syahrul dan rekan saya Nadil Muhammad Rifki. Kami dari Prodi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas atau mengulas materi tentang lembaga atau penyelenggara pers di Indonesia. Ini merupakan suatu program atau tugas dari mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik yang dibimbing oleh Bapak Hermanto. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas 5 subbab atau dasar materi. Yang pertama yaitu organisasi pers dan jajarannya, yang kedua organisasi wartawan, yang ketiga organisasi penerbit surat kabar, yang keempat organisasi grafika pers, dan yang terakhir atau yang kelima adalah organisasi perusahaan periklanan. Nah, mau tahu bagaimana kelanjutan video kami? Selamat menyaksikan dan check it out. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang organisasi pers dan sejarahnya. Organisasi pers di Indonesia yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers terdapat pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, organisasi pers adalah organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers, dan organisasi media periklanan yang disetujui pemerintah. Namun, pada era reformasi, dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, secara eksplisit hanya dinyatakan 2 organisasi pers, yaitu pada pasal 1 ayat 5 dan pada pasal 1 ayat 2. Dalam sejarah perkembangan pers dan jurnalistik di Indonesia, 4 organisasi pers yang ikut berperan adalah 1. Organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia. 2. Organisasi perusahaan pers seperti Serikat Penerbit Surat Kabar. 3. Organisasi grafika pers seperti Serikat Grafika Pers. 4. Organisasi media periklanan seperti Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nadil. Organisasi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sebagai organisasi profesi wartawan Indonesia yang tertua didirikan pada 9 Februari 1946 di Kota Solo, Jawa Tengah. Sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, ditetapkan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia pada 9 Februari 1946 sebagai Hari Pers Nasional. Ada 3 kongres yang dilakukan oleh wartawan Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang pertama, dilaksanakan pada 9-10 Februari 1946 yang berhasil menyusun kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI untuk pertama kali. Yang kedua dilaksanakan pada 23 Februari sampai 24 Februari 1947 di Malang. Yang ketiga dilaksanakan pada 7 sampai 9 Desember 1949 di Yogyakarta. Organisasi wartawan sebelum PWI. Sebelum organisasi Persatuan Wartawan Indonesia, di Indonesia telah muncul beberapa organisasi wartawan. Beberapa organisasi wartawan yang muncul di Indonesia untuk pertama kali yaitu A. Inlandse Journalistenbond atau IJB pada tahun 1914. B. Persatuan Koem Jurnalis pada tahun 1931. C. Persatuan Jurnalis Indonesia atau PERDI pada Desember tahun 1933. Organisasi wartawan setelah Reformasi 1988. Pada 6 Agustus 1996, di Bandung tercatat 27 organisasi wartawan Indonesia, termasuk PWI, yang melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI, yaitu 1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. 2.
Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. 3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini. 4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul. 5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. 6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. 7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Kita memasuki materi yang ketiga, yaitu Organisasi Penerbit Surat Kabar. Serikat Penerbit Surat Kabar, atau yang lebih disingkat dengan SPS, adalah organisasi pers di Indonesia yang lahir secara resmi pada tanggal 8 Juni 1946 dalam kongres pertamanya di Yogyakarta. Kelahiran SPS ini sebenarnya telah dimulai sejak 4 bulan sebelum masuknya oleh Panitia Usaha 10 yang telah dibentuk pada Kongres pertama PWI pada tanggal 9 sampai 10 Februari 1946 di Solo, Jawa Tengah. Pengurus pertama Serikat Penerbit Surat Kabar adalah sebagai berikut. Ketua, Syamsuddin Sultan Makmur. Wakil Ketua, Suprijo Jojo Supatmo. Panitera, Jamal Ali. Pembantu-pembantu, Ronggo Danu Kusumo, Mr. Sumanang Surya Simto, Muhammad Kurdi, Sujono. SPS berkembang sesuai dinamika dan kondisi sosial politik dan ekonomi di Indonesia. Pada Kongres 13 di Bali pada tanggal 7-9 Juni 2011, SPS mentransformasikan dirinya menjadi organisasi modern. Perubahan nama dan logo organisasi yakni dari sebelumnya Serikat Penerbit Surat Kabar menjadi Serikat Perusahaan Pers. Selanjutnya, pada Kongres 14 di Batam, SPS periode 2015 sampai 2019 kembali dipimpin oleh Dahlan Iskan sebagai Ketua Umum, Rikar Bangun sebagai Wakil Ketua Umum, dan Basril Jabar sebagai Ketua Dewan Pertimbangan SPS Pusat. Organisasi Grafika Pers atau SGP. Serikat Grafika Pers lahir tanggal 3 April 1974 sebagai salah satu organisasi pers di Indonesia. Organisasi ini telah dikukuhkan oleh pemerintah pada tahun 1978 dalam Surat Keputusan nomor 184 Kep Menpen 1978. Serikat Grafika Pers sebagai salah satu organisasi pers di Indonesia lahir karena adanya kesadaran dalam memajukan pertumbuhan pers nasional. Salah satu usaha untuk memajukan pers nasional adalah melalui pengembangan kegiatan percetakan. Beriringan pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang grafika pers, maka kelahiran Serikat Grafika Pers itu sangat diperlukan. Selain itu, SGP berupaya untuk 1. Menumbuhkan, mengembangkan, dan membina grafika pers. 2. Menghimpun semua potensi grafika untuk bekerja sama berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 3. Memantapkan grafika pers sebagai unsur penunjang utama pengembangan dan perkembangan pers nasional. Kita memasuki materi yang terakhir atau subbab yang terakhir, yaitu Organisasi Perusahaan Periklanan. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia yang disingkat dengan PPPI lahir pada tanggal 20 Desember 1972 dalam kongresnya di Jakarta. Sebelum PPPI lahir, organisasi media periklanan telah ada muncul yang disebut dengan Persatuan Biro Reklame Indonesia atau yang lebih disingkat dengan PBRI. Perkembangan Persatuan Biro Reklame Indonesia sejak 20 Desember 1972 disebut dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia
yang telah lahir sejak September 1949. Pada tahun 1953, muncullah organisasi Serikat Biro Reklame Nasional atau yang lebih disingkat dengan SBRN, karena organisasi PBRI hanya dikuasai oleh orang-orang Belanda. Pada tahun 1954, Berkot Ketua PBRI mengajak tokoh-tokoh SBRN untuk melakukan penggabungan antara SBRN ke dalam PBRI dengan alasan kedua organisasi ini bergerak untuk tujuan yang sama. Dalam sejarah perkembangan PPPI, Napis merupakan tokoh periklanan Indonesia dan dianggap berhasil memimpin PBRI hingga dasawarsa pada tahun 1970-an. Pada tahun 1972, Pemerintahan Republik Indonesia perlu mengatur Indonesi periklanan, yaitu Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Pers, Dirjen PPG, Departemen Penerangan RI, memprakarsai seminar periklanan nasional untuk membicarakan arah industri periklanan di Jakarta. Pada tahun 1972, juga berlangsung ASEAN Advertising Congress atau ACC ke-7 di Bangkok. Beberapa tokoh periklanan Indonesia yang menghadiri kongres tersebut yakni Christian Wibisono, Ken Sudarso, Syahril Jalil, Ernest Katopo, Abdul Muiz Chandra, Jacoba Muaja, Usama, dan Yowijaya Kasuma. Pada tanggal 20 Desember 1972, bertempat di restoran Ces Mario milik Muhammad Nafis di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 3, Jakarta Pusat diselenggarakan rapat anggota PBRI. Rapat itu juga dihadiri Direktur Bina Pers dari Rektorat Jenderal Pembinaan Pers dan Departemen Penerangan. Nah kawan-kawan, hanya sekian materi yang dapat kami ulas pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaklumi. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.